Seumpama biji sesaat. Shalom saudara Kristen, kembali kita dalam renungan pagi dan ini bagian yang terakhir. Dan sekali lagi saya katakan bahwa saudara bisa menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan akan sediakan sesuatu porsi yang jauh lebih baik. Ini bagian terakhir kita membahas satu tema yaitu tantangan yang menggairahkan. Kita baca dulu ayatnya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Iman adalah bagian yang sangat penting yang tetap kita bawa di garis akhir. Karena kita kemarin telah melihat bahwa tanpa iman, tak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian terakhir ini saya akan sampaikan bahwa hadiah itu ada di garis akhir, beserta dengan iman. Bahkan saya menggambarkan bahwa setelah kita atau mungkin hadiah itu dibalik iman. Jadi iman, setelah itu ada satu step yang disebut dengan hadiah. Dikatakan saudara yang Tuhan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-20, Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong? Jadi iman ini sesuatu yang bisa dilihat karena iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman bukan sekedar perkataan positif, tapi iman adalah tindakan positif. Beda, saudaraku. Orang bisa berkata positif tanpa bertindak apa-apa. Tetapi iman harus merupakan tindakan positif sampai garis akhir. Baru kita menerima apa yang disebut dengan hadiah. Kan? Yakobus 2 ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi karena tindakan kita yang positif menyebabkan iman yang kita miliki terpelihara sampai pada titik yang disebut dengan sempurna. Ini sesuatu yang harus kita miliki dalam kegairahan, dalam tantangan yang menggairahkan itu. Kenapa saudara Tuhan? Di dalam firman Tuhan seringkali Tuhan katakan tentang besar imanmu, melihat iman mereka baru terjadi kesembuhan, pertolongan Tuhan. Jadi iman itu di depan hadiah. Kalau kita memiliki iman, maka di balik itu kita akan memperoleh hadiah. Matius 9 ayat yang ke-29 dikatakan, Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman itu menentukan kita memperoleh atau tidak hadiah yang Tuhan sediakan, kuasa yang Tuhan sediakan, mujizat yang Tuhan sediakan. Matius 15 ayat yang ke-28 dikatakan, Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi iman baru sesuatu terjadi. Iman baru ada mujizat terjadi. Jadi hadiah itu akan kita peroleh kalau kita memiliki iman. Iman kita harus sampai pada garis akhir dan kita akan memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan. Markus 5 ayat yang ke-34 dikatakan, Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang terakhir dikatakan, Markus 2 ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi iman itu mendahului
anugerah, berkat, dan mujizat Tuhan. Kalau saudara bisa sampai akhir dan membawa iman, memelihara iman, maka anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, dan hadiah itu akan sampai di dalam kehidupan saudara. Itu saudara kasih Tuhan, biarlah iman kita pelihara, kita bawa sampai garis akhir untuk memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, biarlah kami tetap bergairah dalam suatu tantangan pertandingan ini, dan kami memelihara iman, dan kami boleh menerima anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain.